أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita di surat Al-Buruj. Minggu yang lalu kita sudah mengulang dari awal tentang surat Al-Buruj ini, bagian dari pertama, bagian dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi, para sahabat itu tidak mudah untuk berjalan menyampaikan dakwah al-Islam ini. Sampai seorang sahabat namanya Al-Khabbab itu datang ke Rasulullah untuk bertanya, "Mata Nasrullah?" Kapan pertolongan Allah itu akan datang ya Rasul? Karena memang beliau ini punggungnya disetrika oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau panjenengan melihat bagaimana setrikaannya orang kafir Quraisy, itu bukan dari, kalau kita dulu nyetrika kan atasnya itu pakai kayu bakar ya, tempurung dari arang. Kalau ini enggak, besi yang dilumerkan. Jadi panasnya itu luar biasa. Sampai beliau datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata Nasrullah?" Apa kata Rasulullah? "Terlalu cepat engkau minta pertolongan wahai Al-Khabbab." Jadi Masya Allah. Jadi di dalam Islam kita diajarkan dua hal. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Memang untuk melihat hakikat itu maknanya adalah kebenaran. Melihat hakikat itu tidak bisa langsung dengan mata. Kadang setelah kita diminta oleh Allah bersabar, baru Allah tunjukkan hakikat. Tapi iman kita diuji oleh Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi mestinya keyakinan kita di dalam diri kita ini ada di balik kesulitan itu bersamanya ma'al usri yusra. Jadi cuma persoalannya kapan yusranya ya. Kapan mudahnya, itu yang kita diminta untuk bersabar ya. Kalau kelihatan pertolongannya, artinya wah besok bakalan dapat uang ya. Ada seorang teman saya, dia punya anak yatim di rumahnya sekitar 25 orang. Beliau bercerita kepada saya, "Ustaz, dia bercerita, zuhur itu saya tunjukkan, dia nunjukkan ke saya, di rekeningnya itu 0 rupiah, tidak ada Pak, gajinya 0, sertifikasinya habis, anak yatim di rumahnya 25 orang, zuhur itu dia tunjukkan ke saya, tidak ada lagi Ustaz." Coba, tapi saya yakin, katanya, saya yakin bahwasanya anak yatim itu milik Allah, katanya. Mesti Allah kasih. Zuhur waktu itu.
Sebelum maghrib beliau WA saya, Ustaz, alhamdulillah ada yang nganterin untuk berbuka puasa anak-anak hari ini ke rumah. Melebihi dari rekening gaji dan sertifikasi dan tunjangan saya. Ini persoalan apa, Pak? Persoalan iman. Persoalan iman. Jadi keyakinan itu, itulah yang memberikan cahaya itu sendiri kepada orang yang beriman. Maka di ayat ini Allah membela Nabi. Karena apa? Karena intimidasi itu. Apa kata Allah? Was-sama'i dzatil buruj. Aku bersumpah, kata Allah, dengan ciptaanku yang bernama langit, karena langit itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan dzatil buruj, dan di langit itu ada, kemarin kita sudah jelaskan, yaitu memiliki camp. Campnya apa? Campnya malaikat. Ya, campnya malaikat. Ya. Hari apa kemarin kebetulan ayah seorang teman saya itu meninggal di waktu setelah zuhur kalau tidak salah. Jadi insyaallah ya, Allah menunjukkan kekuasaan karena bapak ini seorang imam di masjid di sini. Jadi perempatan Simani ke timur, ke arah utara, nanti ke timur. Ya, beliau seorang imam dan beliau seorang muadzin. Setiap hari imam muadzin. Saya juga bertanya, kok iso ya imam sekalian muadzin? Ya karena tidak ada bilalnya, gitu ya. Ya borongan gitu ya, borongan. Ya kadang-kadang di sini ya kadang-kadang gitu ya. Ada juga yang begitu gitu ya. Ya Pak Tohari ya muadzinnya, ya Pak Tohari ya imamnya gitu kan. Masya Allah. Jadi matinya begitu mudah ya, meninggal. Matinya begitu mudah setelah azan berkumandang, dia sholat subuh, setelah salam wassalam. Jadi Masya Allah. Was-sama'i dzatil buruj. Yang kedua ancaman di sisi tadi adalah pembelaan Allah. Yang kedua mereka diancam oleh Allah wal yaumil mau'un. Orang-orang yang menganiaya Rasulullah dan para sahabat ini dijanjikan oleh Allah wal yaumil mau'un, di hari yang dimana dijanjikan itu. Jadi tidak ada yang tertukar, insya Allah. Tidak ada yang tertukar. Kebaikan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan. Kemarin Pak Darmani menjelaskan puasa satu hari yang sunnah itu saja dijauhkan dari Allah 70 tahun dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun Pak, nggak tanggung-tanggung. Jadi sholat besok puasa sunnah Kamis itu Allah jauhkan kita berapa tahun? 70 tahun lamanya. Insya Allah berlipat-lipat itu, berlipat-lipat. Makanya ada seseorang yang 500 tahun hidupnya, lalu dia ingin masuk surga dengan 500 tahun itu, kata Allah, nggak ada apa-apanya 500 tahun itu, kata Allah. Setelah dihitung oleh malaikat, 500 tahun itu hanya setengah mata kanannya. Itu pun hanya dunia. Jadi 500 tahun dia hidup di dunia, lalu dihisab, dihitung amalnya itu hanya cukup membalikkan nikmat Allah setengah mata sebelah kanan. Tidak bisa Pak, nggak bisa. Jadi orang masuk surga itu karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak salah Pak, kenapa dalam Islam diajarkan tartibud doa, tartib daripada doa selain sholawat ya, karena sholawat itu adalah babun min abwabid doa. Jadi doa yang tanpa sholawat tidak nyampe, tidak sampai, karena dia pintu daripada pintu doa. Maka salah satu tartibud doa diantaranya adalah meminta, yang pertama kali yang kita minta adalah surga. Kenapa Pak surga yang diminta? Karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu Pak,
Ya mereka yang tidak paham saja. Wal yaumil ma'ud. Yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Segala sesuatunya mesti ada yang menjadi saksi dan disaksikan. Maka dalam akidah kita diajarkan tentang makrifat dan hakikat. Sebenarnya ketika kita membaca surat ini adalah jalan makrifat sampai kepada hakikat. Makrifat itu jalan untuk mengenal. Hakikat itu adalah kebenaran. Bukan hakikat yang dipahami oleh para ya. Saya tidak sebutkan. Hakikat yang mereka pahami adalah wihdatul wujud, menyatunya diri manusia dengan Allah. Itu hakikat yang mereka pahami. Kita tidak. Ahlus sunnah mengajarkan yang maknanya hakikat itu adalah kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis. Setelah kita belajar Al-Quran dan kita belajar hadis, kita tahu mana yang benar. Tidak hanya sampai tahu pada yang benar, tetapi Allah yang mengantarkan kita pada titik kebenaran itu. Jangan sombong kita bahwa kita hari ini sholat subuh, iya. Tapi persoalannya siapa yang mengantarkan kita kepada kebenaran itu? Allah. Kita hanya mencari asbab, Pak. Mencari asbab, mencari sebab. Allah mengantarkan kita kepada kebenaran itu. Setelah subuh ini panjenengan tidak tahu dengan siapa jenengan ketemu, dengan siapa panjenengan berdialog, dari siapa rizki yang Allah berikan kepada panjenengan dan kita semua, kita tidak tahu. Maka wasyahid, dan itu kalau kita pahami, kita akan mengatakan subhanallah. Kenapa? Karena ada saksinya. Saksinya adalah kita. Dan cara Allah memberikan rizki kepada kita sesungguhnya itu masyhud. Yang disaksikan, sebenarnya kita saksikan adalah Allah. Kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang keempat, yang kita percepat kemarin, ini sudah sebelumnya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Bagaimana? Jadi kemarin kutila ini bahasanya itu agak keras ya, Pak. Agak keras. Dalam bahasa saya mungkin mampus gitu ya. Tapi di sini terjemahannya binasalah. Sebenarnya kalau kita memahami latar dari kutila ashabul ukhdud ini, Allah mengeluarkan rasanya. Kenapa? Karena orang-orang kafir tadi menghina, mensiksa orang-orang mukmin, maka binasalah. Ya, bahasanya begitu. Dalam bahasa lain apa? Mampuslah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ashabul ukhdud. Ukhdud itu dari kata hudud. Hud itu artinya adalah kanal. Jadi lembah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ashabul ukhdud ini dibakar di dalam lembah, di dalam kanal. Ini berada di Yaman atau disebut dengan negeri Najran. Kemarin saya pernah cerita bahwa karena di Najran ini kalau raja itu mesti memiliki penasehat. Biasanya penasehatnya itu dukun. Jadi kalau raja penasehatnya dukun, berarti sama dengan ashabul ukhdud ini. Ashabul ukhdud ini. Jadi kalau punya jadi kepala sekolah, ya, jadi kepala apa sajalah ya. Jadi bupati, maka jangan jadikan penasehatnya adalah dukun. Ya, kalau dukun penasehatnya berarti sama dengan ashabul. Jadi raja ini minta, dukun ini minta, karena aku sudah tua, maka carikan aku pengganti, kaderisasi. Ya, kalau di Muhammadiyah kan ada kaderisasi, tapi tidak seperti di negeri Najran ini ya. Carikan kaderisasi. Setelah orang rembuk, setelah itu saya percepat, ada anak laki-laki yang ditunjuk, dan laki-laki ini mau.
Tapi dari rumahnya ke tempat raja ini, ke pendopo sana, itu melewati, saya ilustrasikan kemarin, melewati masjid ini. Dari Siman sana lewat masjid ini baru ke pendopo. Nah, ternyata di masjid ini ada seorang rahib, ya, rahib muslim. Ya, maksudnya dia karena kejadian ini di masa Isa alaihi salam, ya, Isa alaihi salam. Nah, rahib ini mengajarkan al-Islam kepada jamaahnya. Ternyata laki-laki ini lebih menarik kajiannya rahib ini daripada dukun itu. Singkat cerita, setelah kajian selesai, rahib ini bilang, nanti ya engkau, karena memang dalam perjalanan dari Siman ke sana itu jauh, dalam perjalanan itu dia melihat ada ular yang besar menghalangi perjalanan orang banyak. Lalu dia, ini kesempatan. Ini yang benar tukang sihir atau imam masjid Jazuli, ya. Yang benar yang mana? Akhirnya dia ambil batu, Pak. Dia ambil batu, apa katanya? Bismillahi ala Rabbi, dengan nama Allah, atas nama Tuhannya, disebutkan imamnya yang di masjid itu. Dilempar, Pak. Ternyata mati. Dan akhirnya dia semakin yakin bahwasanya yang benar yang dia ikuti dari dua hal tadi ternyata adalah yang masjid. Nah, ternyata dia melapor ke imamnya tadi, kata imamnya, jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa, setelah ini engkau silahkan tidak belajar lagi di masjid Jazuli ini, silahkan berdakwah keluar. Ternyata Pak, dia dapat karomah. Dia bisa menyembuhkan orang banyak, bisa menyembuhkan orang dari sakitnya. Nah, suatu ketika asistennya raja ini memang buta. Dia mencari dukun kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, Pak. Lalu ada orang yang menghabarkan bahwa ada seorang anak laki-laki yang pernah nyantri dulu di Masjid Jazuli, ternyata bisa menyembuhkan orang. Datanglah bapak asisten raja ini ke laki-laki ini dan didoakan dan sembuh, Pak. Dia pulang ke rumah raja ini, ditanya oleh raja, "Loh, matamu kok sembuh?" "Iya, aku datang kepada seorang laki-laki di mana dia menyembuhkan diriku. Dia mengatakan yang menyembuhkan itu adalah bukan engkau, tetapi Tuhannya engkau." Tuhannya engkau. Murka raja ini. Murka raja ini. Tadi kan ustadznya bilang, setelah keluar dari masjid ini jangan bilang-bilang ya, siapa yang mengajarkan dirimu. Ternyata apa yang terjadi? Karena disiksa asisten ini, lalu dipanggil. Ya, dipanggil gurunya tadi, Pak. Dipanggil gurunya tadi karena terkuak semuanya. Dipanggil, apa yang terjadi? Pertama, asistennya tadi tidak mau mengakui dia adalah Tuhannya, kepalanya dibelah. Jadi siksaannya lebih berat. Kepalanya dibelah, gurunya tadi pun kepalanya dibelah oleh raja ini. Karena raja ini merasa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, katanya. Nah, setelah itu giliran laki-laki ini yang akan dibunuh. Dibawa ke bukit, dipanah, nggak mempan panahnya. Ini mungkin zamannya kemerdekaan ya. Ada orang yang ditembak, tahan, ditembak gitu ya. Ditembak nggak bisa. Setelah itu dibawa ke lautan. Ternyata yang bawa yang mati, ya. Yang bawa yang mati. Setelah itu dia datang lagi ke raja. Gimana raja? Engkau mau membunuh diriku, katanya. Kalau iya, caranya tak ajarkan. Kumpulkan rakyatmu, setelah itu siapkan pemanah dan aku diikat di tiang gantungan. Tapi ingat, saat engkau akan membunuh diriku, maka sampaikan kepada rakyatmu, kata anak laki-laki ini. Pintar anak laki-laki. Dia bilang bahwa kalau engkau ingin membunuhku, maka sebutkan adalah
menyebut bismillahi dengan nama Allah atas nama Tuhan fulan ini. Diajarkan dan disampaikan dengan cara yang keras. Akhirnya diikuti oleh raja itu. Kumpulkan rakyatnya, pemanah disuruh membaca itu, lalu dipanah. Mati, Pak. Mati. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi seluruh rakyatnya raja ini tadi masuk Islam. Masya Allah. Semuanya penuh pengorbanan. Dan apa yang terjadi? Saking marahnya raja ini, digambarkan dalam ayat ini, an-nari dzatul waqud. Jadi api yang mempunyai kayu bakar. Orang itu dimasukkan ke dalam parit, satu-satu parit ini dibakar, dimasukkan kayu, dimasukkan manusia perlahan-lahan. Semua rakyatnya yang mukmin ketika itu satu-satu dimasukkan. Dan kayu bakarnya itu adalah rakyatnya itu sendiri. Rakyatnya itu sendiri. An-nari dzatil waqud. Api yang terus diberikan kayu bakar. Dilanjutkan oleh Allah, izhum 'alaiha qu'ud. Kemarin saya menyebutkan qu'ud itu duduk yang agak lama. Kalau majelis itu duduk yang tidak terlalu lama. Seperti kita ini namanya majelis dari kata jalasa. Kalau qu'ud dari kata qu'ada. Qu'ada itu kalau tempat duduknya namanya maq'ad. Nah, namanya maq'ad. Izhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk bersantai-santai sambil tertawa-tawa, bertepuk tangan. Ayo masukkan, kata mereka. Jadi kata Allah, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang mukmin. Insyaallah. Jadi kalau kita ini, Pak, kita ini hanya persoalannya. Jadi ada anak kecil, bayi, digendong oleh ibunya. Ya, digendong oleh ibu. Ibunya tadi masih agak takut masuk ke dalam api itu, masuk ke dalam lembah itu. Apa kata anak bayi ini bilang ke ibunya? Apakah engkau takut masuk ke dalam lembah itu, wahai ibuku, katanya. Bukankah engkau adalah seorang yang beriman? Masuklah bersama diriku. Masya Allah. Sampai bayi pun bicara, mau mengorbankan dirinya untuk bisa masuk ke dalam api itu. Maka dalam hadis disebutkan, apakah sama orang yang berpuasa dengan orang yang fisabilillah? Tidak sama, Pak. Fisabilillah itu memang berat. Ya, berat. Konsekuensinya apa? Penjara. Penjara. Dianiaya, dizalimi, difitnah. Makanya Pak Tohari sering menyampaikan persoalan itu terkait dengan kepemimpinan. Menyuarakan kepemimpinan itu resikonya berat. Ada yang agak lantang sedikit, masuk. Makanya orang yang fisabilillah itu lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa. Lebih besar, kata Nabi. Adakah yang lebih besar? Tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW. Innahu sha'im. Apakah orang yang itu lebih besar pahalanya daripada yang berpuasa? La, kata Rasulullah. Tidak. Wal munfiq, la, orang yang berinfak. Tidak, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, kalau ambil bagian lah, Pak, ambil bagian dari perjuangan di jalan Allah, termasuk ya jadi takmir masjid gitu ya. Jadi takmir masjid ini yang gak gampang ya, Pak Muryadi itu. Jadi Masya Allah. Kenapa? Karena banyak hal. Yaitu tadi, melakukan kebaikan juga dibicarakan, gak melakukan kebaikan juga dibicarakan oleh orang lain. Maka ada orang yang memiliki segalanya, Pak. Punya harta, punya jabatan,
tetapi dia tidak ambil jalan fisabilillah itu, Masya Allah. Kenapa? Karena memang jalan fisabilillah itu adalah jalan yang berat. Nah, jalan yang berat. Maka Allah bahkan menyempurnakan surat Al-Buruj ini sampai terakhir, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustaz. Saya mencapai ketika misalnya saya diberitahu seminggu sebelumnya di hotel, itu sudah nggak bisa tidur nyaman. Oh, Harus persiapan. harus berjalan. Tapi pada saat itu saya berpikir lebih tidak nyaman itu yang punya tanggung jawab, yang mengurusi siapa nanti yang hotel. Lebih tidak nyaman. Ya, itulah yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi itu seperti diletakkan beban yang berat di atas kepalanya. Jadi Rasulullah itu tidur, Pak, tapi tidak tidur. Tidur tapi tidak tidur. Begitulah beban amanah orang yang berada di dalam fisabilillah. Contohnya, Pak. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah demo di sekitar kota Mekah itu. Di depannya Ali bin Abi Thalib, di belakangnya Hamzah.